Jelaskan konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam Islam, konsep ketuhanan sangat mendasar yang dikenal dengan istilah tauhid. Tauhid mengacu pada keyakinan akan keesaan Allah yang Maha Esa. Konsep ini dapat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Ini berarti keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu di alam semesta. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala semuanya. Kedua, tauhid uluhiyah. Ia mengacu pada kepercayaan bahwa hanya Allah layak diibadahi. Tidak ada Tuhan selainnya. Dan segala ibadah dan pengabdian harus ditujukan hanya kepadanya. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang unik dan sempurna, seperti Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Penyayang, dan sebagainya. Sifat-sifat ini tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaan. Konsep ketuhanan dalam Islam sangat penting dan menjadi dasar bagi ajaran dan praktek beragama. Muslim diperintahkan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan mengakui keesaan dalam segala aspek kehidupannya. Bagaimana membuktikan wujud Tuhan melalui ciptanya? Bukti tentang wujud Tuhan melalui ciptanya sebagai berikut. 1. Kecerdasan dalam desain atau teleologi. Banyak orang mengklaim bahwa kompleksitas dan keindahan alam semesta adalah bukti keberadaan seorang pencipta yang bijaksana. Mereka berpendapat bahwa alam semesta ini sangat terorganisir dan memiliki desain yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya seorang desainer, yaitu Tuhan. 2. Order dan hukum alam. Fakta bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan hukum-hukum alam yang konsisten dapat dianggap sebagai bukti akan eksistensi Tuhan yang menciptakan hukum-hukum tersebut. Keberlanjutan alam semesta ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan yang mengaturnya. Keadaan alam. Kejadian-kejadian alam seperti kelahiran, pertumbuhan, atau keteraturan dalam alam yang mampu menghidupkan makhluk hidup sering dianggap sebagai mukjizat dan bukti akan keberadaan Tuhan. 4. Kepentingan moralis. Keyakinan akan adanya moralitas universal atau pandangan etika yang sama di seluruh dunia sering dianggap sebagai bukti akan keberadaan Tuhan. Sebagai sumber nilai-nilai moral absolut, pentingnya untuk diinginkan bahwa ini adalah argumen filosofis dan teologis, dan pandangan tentang argumen ini dapat bervariasi. Banyak ilmuwan dan filsuf telah membahas argumen ini dalam konteks teologi dan filsafat, sementara beberapa orang memiliki bukti dalam menciptakan alam. Yang lain mungkin memilih untuk memandangnya dari perspektif ilmiah yang lebih Kami di sini ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Kenapa iman itu penting dalam kehidupan seseorang? Karena iman memberikan makna dan tujuan dalam hidup ini, membantu individu memahami mengapa mereka ada di dunia ini dan apa tujuan hidup mereka yang sering kali memberikan rasa kedamaian dan harapan. Iman seringkali menyediakan kerangka kerja moral yang mengarahkan individu untuk membedakan antara benar dan salah. Keyakinan agama dapat memberikan pedoman etika yang membantu seseorang membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Iman dapat membawa kedamaian batin, kebahagiaan, dan rasa puas dalam hidup. Keyakinan dalam kekuatan yang lebih besar atau eksistensi Tuhan seringkali memberikan dukungan emosional dan mental. Dilanjutkan oleh Pak Is. Baik. Iman, keluarga dan komunitas. Iman seringkali menjadi fondasi dalam membentuk hubungan dalam keluarga dan komunitas. Nilai-nilai agama yang sama sering mengikat orang-orang bersama-sama menciptakan sosial yang kuat. Ketahanan dan kepuasan. Iman dapat memberikan ketahanan dan dukungan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Keyakinan bahwa ada yang lebih besar, yang mengasihi dan membimbing dapat membantu seorang mengatasi tantangan. Harapan di masa depan, iman seringkali memberikan harapan akan kehidupan setelah kematian. Keyakinan dan keabadian atau akhirat dapat memberi harapan dan penghiburan dalam kematian. Hubungan dengan Tuhan, iman memungkinkan individu untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, entitas yang lebih besar.
Ini bisa memberikan rasa kedekatan pada pengenalan yang mendalam. Penting untuk diingat bahwa persepsi mengenai iman sangat bervariasi dari individu ke individu. Berbeda-beda merasa bahwa iman adalah hal yang penting dalam kehidupan mereka, secara agama beberapa orang mungkin memiliki iman dalam nilai prinsip dan filosofi hidup mereka. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Bagaimana konsep ketuhanan menurut agama-agama? Konsep ketuhanan bervariasi di antara agama-agama di seluruh dunia. Berikut adalah intisar singkat tentang bagaimana beberapa agama besar mengartikan Tuhan. 1. Islam. Dalam Islam, Tuhan dikenal sebagai Allah. Konsep ketuhanan dalam Islam adalah monoteisme yang ketat, dengan keyakinan pada keesaan dan keagungan Allah. Allah adalah pencipta alam semesta dan mengatur segala sesuatu. Konsep ketuhanan dalam Islam sangat mendasar dan dinyatakan dalam syahadat, yaitu pengakuan keesaan Allah, di mana dalam Islam terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, kekristenan. Dalam kekristenan, Tuhan adalah Allah Trinitas yang terdiri dari Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Konsep ini memperkenalkan aspek keilahian yang kompleks dan unik, dengan keyakinan bahwa Yesus adalah penyelamat manusia. Yang kedua, Yudaisme. Dalam Yudaisme, Tuhan dikenal sebagai Yahweh atau Adonai. Yudaisme adalah agama ketuhanan tunggal dengan keyakinan pada satu Tuhan yang tidak memiliki bentuk fisik. Keyakinan ini tercermin dalam skema deklarasi keesaan dalam agama Yudaisme. 4. Hinduisme. Hinduisme memiliki beragam pandangan tentang Tuhan. Ada keyakinan dalam banyak dewa dan dewi merupakan manifestasi dari Brahman, esensi ilahi yang tak terbentuk. Pemahaman tentang pemujaan dapat diarahkan ke banyak bentuk. 5. Buddhaisme. Buddhaisme tidak mengakui keberadaan Tuhan pribadi. Konsep ketuhanan tidak ada dalam ajaran Buddha. Fokusnya adalah pada pemahaman dan kemandirian dari penderitaan melalui pemahaman diri dan praktik spiritual. 6. Sikhisme. Dalam Sikhisme, Tuhan dikenal sebagai Wahguru. Sikhisme adalah agama monoteistik yang kuat dengan keyakinan pada satu Tuhan yang tidak memiliki bentuk fisik. Sikh menghormati keesaan Tuhan dan melakukan kesefa atau pelayanan dan konservasi. Setiap agama mempunyai pandangan unik tentang konsep Tuhan yang mencerminkan sejarah, budaya, dan ajaran masing-masing. Beberapa agama adalah monoteistik atas satu Tuhan, sementara yang lain bersifat politeistik atau banyak dewa, dan non-teistik atau tidak ada keyakinan pada Tuhan pribadi.